Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil sedan dan ini masih cukup baik ya. Nah, ini cuma 30 juta. Jadi buat teman-teman, kondisi eksterior ini masih terbilang cukup oke. Velg masih OEM dari bawaan Mobilio-nya di 54 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil untuk keluarga, guys, ada mobil 40 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita lagi akan cek unit-unit pada jam open house ya di pagi hari ini. Ada unit-unit apa aja yang menarik untuk dilelang pada hari Kamis ya, untuk di pekan ini. Teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Dan untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Ada informasi tentang Balai Lelang Sun, alamatnya dan juga media sosialnya dari Balai Lelang Sun lengkap di deskripsi video ini. Oke, ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Saksikan video gue sampai selesai guys. Oke guys, kita mulai dari unit ini. Kita langsung cek aja ada informasi di unitnya. Oke, ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2008. Odometernya udah di 127 ribuan, pajaknya mati ya di Agustus kemarin 2020 dan di open di harga 60 juta rupiah. Oke, kita lihat langsung dari segi eksteriornya. Untuk tahun 2008 wajar ya catnya seperti ini, sudah kusam. Di eksterior atasnya sudah ada roof rail tambahannya, jadi itu ada tambahan ya. Kayaknya di sealant bukan di bor. Di bagian ornamen depannya sudah banyak yang di chrome seperti ini, termasuk di bagian grill bawah. Headlamp dan juga fog lamp masih terbilang cukup oke. Velg OEM ya dari bawaan Toyotanya. Kondisi bannya ini kurang lebih 20-30% karena sudah retak-retak seperti ini keseluruhannya. Ada beberapa cat yang rusak ya, jadi ada putih-putih seperti menjamur kayak gini. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan kondisinya ada beberapa baretan kasar ya di sebelah kiri bempernya. Lalu kondisi di bagian sisinya masih cukup normal. Ada sedikit korosi ya di bagian cangkang spionnya untuk kiri dan kanan karena dia chrome. Kita cek sedikit di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya stop lamp masih tampak normal. Ada beberapa baretan-baretan yang harus di spot dan ini juga sudah cukup kusam ya untuk catnya. Ya, seperti ini untuk warna hitam tipe G VVT-i ya, ini masih terbilang cukup dan sudah ada 2 titik sensor parkir di belakang termasuk spoiler ya. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nyari Avanza, ini adalah Avanza tipe G 1300 cc manual transmission tahun 2008. Odometernya sudah di 127 ribuan, which is itu masih cukup normal. Dan pajaknya mati di bulan Agustus 2020 kemarin ya, di open di 60 juta rupiah. Kondisinya eksteriornya masih cukup lah, gue bilang interiornya cukup dan mesinnya juga masih terbilang cukup. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun, dia ada di lot 52 ya. Oke lanjut guys, ini ada sedan dan masih cukup apik. Nah ini buat teman-teman yang nyari mobil 30 jutaan, ada Avega 1500 cc manual transmission tahun 2010 nih. Odometernya masih lumayan di 75 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2021 nanti nih. Hyundai Avega ya, kita cek. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil sedan dan ini masih cukup baik ya. Nah ini cuma 30 juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Hyundai Avega. Kalau dari bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke. Di bagian grill ini dicat warna hitam doff seperti ini dan sudah agak cukup kusam ya. Aslinya dia sebenarnya chrome, tapi ini masih minor. Headlamp dilapisi dengan stiker warna biru transparan ini masih oke dan fog lampnya juga masih oke. Velgnya sudah diganti ya. Ini velg dari OEM Honda seperti ini nih, bawaan Jazz. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% ya keseluruhan, tapi terlihat cukup proper ya dengan velg dari OEM Honda ini. Untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini catnya agak sedikit kusam aja, jadi ini butuh dipoles lagi. Di bagian sebelah kiri dari depan ini masih terbilang cukup presisi. Ada beberapa baretan kasar ya di bagian bumper sebelah kirinya, dan ada beberapa yang harus di repaint lagi nih untuk di bagian bumpernya karena pernah nyerempet, tapi masih cukup presisi untuk fender dan juga bumpernya. Sisi sebelah kiri masih cukup normal, masih belum ada terlihat bekas eks laka. Kita coba intip di bagian belakangnya.
Oke guys, ini di bagian belakang dari Hyundai Avega dan ada 2 titik sensor parkir di belakang. Lalu untuk stop lamp masih oke dan juga pastinya sudah defogger ya untuk kaca belakangnya. Nah ini masih terbilang oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik mobil 30 jutaan nih ada di Balai Lelang Sun. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nyari mobil sedan 30 jutaan, ini adalah Hyundai Avega. Nah ini tahun 2010, manual transmission, odometernya masih di 75 ribuan ya. Jadi ini masih cukup oke banget nih kalau menurut gua. Pajaknya juga masih hidup nih sampai bulan Maret 2021 nanti. Eksteriornya masih cukup, interiornya cukup, dan mesinnya cukup. Di bagian eksterior ini yang kurang adalah di bagian velgnya karena bukan OEM dari bawaan Hyundai ya. Tapi masih cukup proper. Di open di 30 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik. Dia ada di lot 53 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut. Di sini ada yang nyari Innova, ini tipe G automatic transmission 2000 cc tahun 2014. Odometernya di 78 ribuan, pajaknya mati di September 2018 nih, agak sayang ya. Dan di open di 138.500.000. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Kijang Innova 2014, sudah barong ya untuk di bagian grillnya. Warnanya masih oke banget, putih seperti ini, masih cukup shiny kalau menurut gua, belum ada kusam dan belum menguning banget. Ini masih cukup baik, cangkang spionnya pun juga masih bening, dan di bagian headlamp dan fog lampnya masih terbilang cukup ya. Untuk grillnya juga masih terbilang chrome-nya masih oke, belum banyak yang korosi. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, bannya ini kondisi udah sekitar 40-50% kurang lebih ya. Masih cukup normal di bagian sisi sebelah kanannya dari si Kijang ini. Ini di bagian sebelah kiri dari Innova masih terbilang cukup normal, masih presisi semuanya, termasuk di bagian belakangnya. Nah ini masih oke banget sih kalau menurut gua. Kita langsung cek nih intip di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Innova yang tipe G ada 2 titik sensor parkir di belakangnya dan juga sudah ada N-bar-nya. Spoiler pastinya sudah ada, dan sebelah kanan stop lamp-nya masih baik banget, dan sebelah kirinya nih sudah agak menguning ya di bagian sein dan juga lampu mundurnya. Jadi ini masih agak minor, sisanya nih masih oke. PR-nya salah satunya juga di pajak sih, sayang ya 2018 matinya. Oke guys, seperti inilah teman-teman yang nyari Kijang Innova. Ini automatic transmission tahun 2014 ya, tipe G. Odometernya 78 ribuan, dan di sini pajaknya yang sayang ya di bulan September 2018. Ini salah satu PR terbesarnya. Kalau untuk eksterior ini masih cukup baik, kalau gue bilang interior masih oke, mesinnya juga masih terbilang cukup. Di open di 138.500.000, ada di lot 32 buat teman-teman yang nyari mobil keluarga. Ini ada Innova tipe G tahun 2014 ya di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut ada mobil Niaga guys. Jadi di sini yang kemarin belum sold ya. Ini adalah EPV pickup 1500 manual transmission tahun 2013. STNK-nya nggak ada. Odometernya sudah di 138 ribuan, di opennya di 51 juta rupiah. Oke guys, seperti ini kayak mega van ya, jadi EPV pickup. Eksteriornya sih sudah cukup kurang kalau menurut gua, sudah ada beberapa cat yang pecah-pecah. Headlamp masih terbilang cukup dan ada beberapa di kap ini yang sudah penyok-penyok. Baretan kasar juga di bagian bodi sebelah kanannya, dan di bagian sampingnya ini masih terbilang cukup normal. Velg kaleng dan kondisi bannya yang depan ini sudah kurang lebih 10-20% ya, sudah terlihat seratnya. Kalau yang di belakang kurang lebih 30%-an. Nah ini juga cukup sayang di bagian sebelah kiri depan, bempernya sudah pecah dan disulam seperti ini, tapi sulaman kawatnya sudah lepas semua dan ini harus di repair kembali, bahkan mungkin harus diganti ya, karena ini plastik sih besi. Nah, ini plastik harus di repair nih di bagian bodi sebelah kirinya, jadi ini butuh banyak yang di repair ya. Kita langsung cek di bagian baknya atau pickupnya. Ini ukuran yang meganya atau ukuran jumbonya seperti ini masih terbilang cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian mobil-mobil Niaga seperti ini. Ini di bagian sisi belakangnya masih terbilang cukup. Jadi ini pernah gua review juga kemarin dan ini masih belum laku dan akhirnya sekarang dilelang kembali ya. Oke guys, ini di bagian interior, joknya masih seperti ini, trim bawaan pabrik. Ini di bagian setir dan dashboard seperti ini, kondisinya ya masih cukup normal ya. Ini butuh dirapikan lagi. Di bagian laci penyimpanannya tidak bisa ditutup ya, jadi ini kondisinya sih kalau gue bilang C arah ke D lah kalau untuk di interior. Oke guys, ini adalah Suzuki EPV pickup ya tahun 2013. Odometernya di 138 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada, dan di sini teman-teman bisa cek lagi dokumennya di Balai Lelang Sun. Di open di harga 51 juta rupiah, dia ada di lot 15 ya. Buat teman-teman yang nyari mobil Niaga bisa cek di lot 15, ada Suzuki EPV pickup seperti ini ya.
Oke, next guys, ini bisa jadi diincar juga beberapa orang. Ada Nissan Grand Livina XV tahun 2012 dan di sini di open di 60 juta rupiah. Langsung kita cek aja. Oke guys, ini adalah Nissan Grand Livina XV tahun 2012. Oh, odometer masih di 55 ribuan. Pajaknya mati di Maret ya 2020 kemarin. Nah, ini di open di harga 60 juta rupiah. Kondisinya sih kalau dari bagian eksterior nih masih terbilang cukup oke ya. Catnya masih cukup shiny. Headlamp dan juga fog lamp masih terbilang cukup, grill masih oke, velg masih OEM dari bawaan Nissan dan kondisi bannya ini kurang lebih sudah 40-30% ya. Jadi butuh diganti. Ada beberapa minus yang harus di repaint atau di repair lagi di bagian bumper sebelah kanan depannya seperti ini karena sudah pernah nyerempet dan kondisinya masih cukup presisi ya untuk fender dan bumpernya. Sisanya masih cukup normal di bagian sisi mobilnya. Ini di bagian sisi sebelah kiri dari depannya masih cukup oke, masih cukup baik ya karena ini warna silver, masih terbilang cukup hidup nih untuk warnanya. Jadi ini butuh dipoles lagi, ini akan lebih oke lagi untuk Livinanya. Kita cek di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini yang bagian dari belakangnya Livina XV, stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di belakang, pastinya defogger ya untuk kaca belakang. Sayang tidak ada spoilernya karena bukan yang ultimate. Nah, ini ada beberapa bagian yang harus di repaint lagi di pintu bagasinya karena ini sudah agak nabrak sedikit nih. Sisanya masih terbilang cukup oke. Oke guys, buat teman-teman yang nyari Grand Livina XV 1500 cc tahun 2012, odometernya masih di 55 ribuan nih. Dan ini pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Di open di harga 60 juta rupiah. Ini ada di lot 48 di Balai Lelangsun. Ini ada di lot 46 di Balai Lelangsun. Eksteriornya masih cukup oke ya, interior masih oke, dan di sini mesinnya juga masih cukup. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelangsun Grand Livina XV 2012 60 juta rupiah. Lanjut nih kita ke sebelahnya Grand Livina juga. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Grand Livina XV automatic transmission tahun 2011. Yang tadi 2012. Pajaknya mati di November 2019 kemarin. Odometernya sudah di 153 ribuan. 60 juta rupiah juga. Tapi ini yang tipe ultimate-nya ya 2011. Kita langsung cek. Oke guys, di bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke juga. Untuk grillnya masih terbilang cukup apik karena ini ultimate ya. Jadi ini full chrome untuk di bagian grillnya. Sayang di bagian headlampnya ini masih cukup, tapi sudah agak menguning. Harus dipoles lagi ya. Fog lampnya juga sudah agak memudar. Masih cukup presisi di bagian bumper dan juga fendernya di bagian depan sebelah kanan. Masih cukup lempeng dan masih cukup normal ya untuk di sisi-sisinya. Velg OEM dari bawaan Nissannya. Sayang kondisi bannya sudah kurang lebih 20%, sudah retak-retak, jadi harus diganti. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di sisi sebelah kiri dari depan masih cukup presisi, masih cukup normal, dan ini masih apik ya, catnya masih cukup shiny. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke, seperti inilah kondisi di bagian belakangnya Grand Livina XV automatic transmission 1500 yang ultimate ya. Ada 2 titik sensor parkir sewarna dengan warna bodi. Di belakangnya sudah defogger pastinya dan ada spoiler ya di bagian belakangnya. Nah, ini masih cukup oke, stop lampnya masih oke banget nih. Oke guys, buat teman-teman yang nyari Grand Livina XV 2011 automatic transmission, ada di Balai Lelangsun di lot 49 ya. Ini yang tipe ultimate-nya, odometernya sudah di 150 ribuan. Pajaknya mati di bulan 11 2019 kemarin ya. Dan di sini di open di 60 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelangsun. Oke lanjut guys, ada Mobilio RS 2017, pajaknya mati di April 2020, kilometernya 58 ribuan dan di opennya di 125 juta rupiah di lot 45 ya. Siapa tahu ini bisa menjadi satu pilihan juga buat teman-teman. Kita cek aja dulu di bagian unitnya. Oke guys, ini adalah Mobilio RS 2017, masih terbilang cukup shiny ya, masih oke banget di bagian eksteriornya. Sayang kurangnya ini di bagian velgnya dioplos seperti ini, jadi mungkin sebelum ditarik sama leasing velgnya sudah diganti dan dimodif ya mungkin ya, karena ini sudah sedikit agak ceper nih di bagian unitnya, dan diganti dengan velg kaleng seperti ini. Kondisinya sih bannya sih masih sekitar 55-65% ya. Headlamp masih oke, fog lamp juga masih oke, catnya masih shiny ya seperti ini. Kondisinya masih cukup apik untuk di bagian eksteriornya. Ini di bagian sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup baik ya. Untuk di bagian bodinya masih cukup presisi keseluruhannya. Kita coba langsung intip di bagian belakang.
Oke guys, ini di bagian belakang dari Mobilio RS, top lamp masih oke. Ada beberapa ornamen chrome ya di bagian belakang, tambahan dari pabrikannya. 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan di sini juga sudah ada spoiler yang tipe RS, mirip-mirip seperti tipe-tipe Mugen ya. Masih terbilang cukup oke nih di bagian eksteriornya. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nyari Mobilio, ini ada Mobilio RS 2017, odometernya masih di 58 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, dan di sini diopen di 125 juta rupiah. Ini ada di lot 45 di Balai Langsun. Sayangnya di eksterior ini masih oke ya, hanya velgnya aja yang sudah bukan bawaannya, cuman velg kaleng seperti ini. Interiornya masih cukup baik, mesinnya masih terbilang cukup. Ada di lot 45 di Balai Langsun. Oke guys, ada mobil 40 jutaan. Ini adalah Jazz GD3 IDSI ya, automatic transmission, tahun 2004, dan di sini diopen di 40 juta rupiah, odometernya 171 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2018 kemarin. Sayang pajaknya agak panjang, kita langsung cek aja. Oke, yang nyari Jazz di sini ada Jazz GD3 IDSI tapi 2004 ya. Nah, eksteriornya ini kalau gue bilang sudah repaint dan kurang bagus. Warnanya ngedoff begini ya, nge-matte. Jadi udah nggak shiny lagi. Kondisinya kalau gue bilang sih agak kurang ya di bagian eksterior. Headlampnya untuk di bagian dalamnya jadi red housing seperti ini, dan ini sudah cukup nge-matte banget nih warnanya. Velg OEM dari bawaan Honda. Bannya ini sudah 20% ya kurang lebih keseluruhannya. Headlampnya sudah menguning seperti ini, fog lampnya juga sudah agak memudar. Oke guys, ini di bagian sebelah sisi kirinya ya memang kondisinya seperti ini, agak kurang. Catnya sudah nge-matte seperti ini, apalagi yang di bagian atas. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian atasnya ini sudah memudar dan memutih seperti ini ya cat-catnya. Dan sebelah kiri bagian panel pintu sebelah belakangnya sudah ada emblem tempelan seperti ini. Ini di bagian belakangnya ya sama ya, kondisi catnya ini apa adanya, kurang apik lah kalau menurut gua di bagian eksteriornya. Oke guys, ini di bagian interior, bagian joknya sudah di retrim warna merah putih seperti ini. Head unitnya sudah double din, dan ini agak C arah gede ya menurut gua ya, karena agak kotor banget nih di bagian interiornya. Teman-teman bisa lihat di situ tuas persnelingnya, nggak ada knop atasnya. Jadi ya apa adanya seperti ini mobilnya. Ini adalah Jazz GD3 tahun 2004 ya, 1500 cc, automatic transmission, dan kondisinya kalau bilang eksteriornya kurang, interiornya C arah gede, mesinnya juga C arah gede. Diopen di 40 juta rupiah, ada di lot 47. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil Jazz ini langsung aja cek di Balai Langsun, mobil harga 40 jutaan ya. Oke guys, di sini lagi ada beberapa Mobilio, kurang lebih sekitar 4 atau 3 ya. Tapi di sini gua akan cek 2 Mobilio, yang ini yang keduanya. Ini Mobilio tipe E automatic transmission 2014. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin, odometernya di 66 ribuan. Diopen di 93 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, yang nyari mobil keluarga, ini adalah Mobilio 2014, dan kondisi eksterior ini masih terbilang cukup oke. Velg masih OEM dari bawaan Mobilionya. Bannya nih yang kurang lebih oke nih menurut gue ya. Bannya dari Continental, profilnya 185/65 ring 15, bawaannya masih 70%. Jadi bannya masih oke banget. Kondisi eksterior ini masih terbilang cukup oke. Headlamp, fog lamp masih bagus banget nih menurut gua nih untuk tahun 2014. Grillnya juga masih terbilang oke, masih cukup normal di bagian sisi mobil sebelah kanannya. Ini di bagian sisi sebelah kiri dari mobilnya masih cukup oke, masih cukup presisi ya, dan ini belum ada yang baret-baret kasar juga. Dan ini masih cukup normal. Kita intip di bagian belakang dari mobil ini. Oke guys, ini adalah Mobilio tipe E, cuman emblemnya sudah tidak ada. Kondisinya masih oke, 2014, stop lamp masih terbilang cukup baik ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, masih cukup normal, dan catnya ini masih cukup oke, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, akan kelihatan lebih kinclong lagi. Sedikit guys, kita intip di bagian interiornya. Joknya trim bawaan pabrik brown seperti ini, terus di bagian dashboard dan juga setir belum ada yang kusam. Head unitnya masih bawaan pabrikan seperti ini, dan kondisinya masih cukup baik di bagian interior nih. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga seperti LMPV ini adalah Honda Mobilio tipe E ya, tahun 2014. Odometernya masih di 66 ribuan nih. Dan di sini menurut dokumen pajaknya mati di bulan Februari 2020 kemarin. Eksterior kalau gue bilang masih cukup oke ya, 2014 seperti ini. Interior masih cukup baik, dan mesinnya masih terbilang C. Diopen di harga 93 juta rupiah, ada di lot 21. Ya buat teman-teman yang tertarik dengan Mobilio 2014 seperti ini kondisinya, langsung aja cek di Balai Langsun.
Oke, lanjut guys. Di sini ada Evalia, kita langsung cepet aja. Ini Evalia 2012, pajak mati di Oktober 2018, odometer 156 ribuan, yang tipe XV dan di open di 54 juta rupiah. Kita langsung cek aja sedikit. Oke guys, di bagian eksterior dari Evalia ini masih terbilang cukup nih menurut gua, masih silvernya cukup shiny. Velg OEM dari bawaan Nissan-nya. Bannya nih kurang lebih sudah 20-30% ya, sayang banget nih udah agak botak. Headlamp masih terbilang cukup, termasuk juga fog lampnya. Di bagian bodinya nih masih cukup normal, masih cukup presisi ya. Nah, kita langsung cek di bagian sisi sebelah kiri dari depan, dan ini ada baretan-baretan kasar karena bekas nyerempet, tapi masih cukup presisi ya. Ini butuh di repaint aja untuk di bagian kiri depannya. Sisanya masih terbilang cukup normal. Dan kita langsung cek di bagian belakangnya. Bagian belakang masih oke, pintu bagasi masih presisi, stop lamp masih oke, dua-duanya ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini masih terbilang cukup normal ya. Jadi eksterior masih cukup nih kalau menurut gua. Oke guys, yang nyari mobil van tapi untuk keluarga, ini ada nih Evalia ya. Ini adalah Nissan Evalia XV ya. Manual transmission 2012, odometernya di 155 ribuan, pajaknya mati nih di bulan Oktober 2018 nih sayang ya. Untuk di bagian eksteriornya masih cukup oke, interiornya juga masih cukup, dan mesinnya juga masih C. Di open di 54 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil untuk keluarga, ini ada di balai langsung di lot 54. Ada harganya pun juga 54 juta rupiah. Oke, lanjut guys. Di sini ada Yaris tipe E automatic transmission warna silver, dan ini tahun 2011. Pajaknya mati di Mei 2018. Odometernya masih belum kedata, di open di 80 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, seperti inilah Yaris tipe E automatic transmission tahun 2011, masih terbilang cukup ya menurut gue di bagian eksterior. Headlamp dan fog lamp masih terbilang cukup. Velg OEM dari bawaan Toyotanya, dan kondisi bannya kurang lebih 50% keseluruhan ya. Dan ini sudah terbilang repaint, tapi emang repaintnya karena warna catnya silvernya agak ke hijau, jadi terlihat agak pudar ya. Tapi ini catnya masih cukup baik nih menurut gua. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih cukup normal, ini masih terbilang cukup oke. Teman-teman bisa langsung cek aja di balai langsung. Ini ada di lot 20 Yaris ya. Oke guys, ini di bagian sisi belakang dari Yaris masih terbilang oke. Ada defogger ya di bagian kaca belakangnya. Spoilernya masih terbilang cukup oke. Belum ada titik sensor parkir di belakang. Stop lampnya masih terbilang cukup menurut gua, dan masih cukup presisi ya di bagian fender dan juga bumper belakangnya. Masih terbilang oke nih. Oke guys, buat teman-teman yang lagi nyari Yaris, ini ada Yaris tipe E ya, 2011. Automatic transmission, pajaknya mati di bulan Mei, sayang ya, 2018. Odometernya masih belum didata. Eksteriornya masih C, interior C, mesinnya C, dan di sini ada di lot 20, di open di 80 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Oke guys, that's it for today. Sekian aja informasi gua tentang open house di Balai Langsung. Jadi unitnya ini masih banyak banget ya. Ada freight juga, ada EPV juga nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Langsung. Mobilio tuh ada kurang lebih sekitar 4 unit ya. Ini di lot 34, EPV-nya di open di 59 juta rupiah nih. Nah, sisanya ada Rush dan juga ada Datsun. Datsun juga ada beberapa unit ya. Dan gua nggak bisa satu persatu karena ini banyak banget. Semoga ini bisa menjadi informasi yang valid deh buat teman-teman semua. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Sun lengkap ya. Jadi cek aja di deskripsi. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.